kasih bagi kita sekalian. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan damai Natal pada tahun ini. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Renungan Super Gereja Kibaif edisi Desember 2025. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 dengan subtema menjadi wanita Kristen yang beriman dalam keluarga. Saya akan membaca firman Tuhan yang pertama dari Matius 1 ayat 21 sampai 23 demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam Lukas 1 ayat 37 sampai 38, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sahabat super yang kekasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini membawa kita untuk memahami makna kehadiran Yesus Kristus di tengah kehidupan manusia sebagai bentuk nyata kasih Allah yang memulihkan dan menyelamatkan setiap keluarga. Juga sangat relevan di tengah tantangan kehidupan keluarga masa kini yang diwarnai oleh berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Entah itu persoalan sosial, ekonomi, hingga degradasi nilai moral. Sangat penting menghadirkan kasih, pengampunan dan kesetiaan dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana Allah hadir di dunia membawa damai dan keselamatan bagi umat. Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana nilai-nilai iman dan kasih harus diajarkan. Dalam pembacaan kita dalam Lukas 1 ayat 37 dan 38, memberikan suatu gambaran mendalam tentang peran wanita dalam keluarga, berpusat pada teladan Maria yang dicirikan oleh iman yang teguh, ketaatan penuh, dan penyerahan diri total kepada kehendak Allah. Sahabat super yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan wanita beriman dalam keluarga, Maria menjadi teladan dalam beberapa aspek. Yang pertama, keyakinan akan kuasa Allah. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan prinsip fundamental bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, Maria menerima kebenaran itu sepenuhnya. Percaya bahwa Allah mampu menggenapi janjinya, bahkan ketika janji itu di luar nalar manusia, mengandung tanpa suami. Meskipun rencana Allah tidak masuk akal secara manusiawi, Maria percaya bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Dan iman itulah yang memberikan suatu keberanian, memberikan suatu dorongan yang kuat untuk melangkah maju dalam suatu peran barunya sebagai Ibu Yesus. Teladan Maria yang kedua, kerendahan hati dan ketaatan. Respon Maria yang terkenal, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hamba Tuhan, menunjukkan suatu kerendahan hati yang luar biasa dan pengakuan akan kedaulatan Allah atas hidupnya. Ia bersedia menjadi instrumen dalam rencana keselamatan Allah tanpa syarat atau keberatan. Meskipun hal itu mungkin
membawa risiko sosial pada saat itu. Dalam hal ini, iman Maria yang teguh dan responsif terhadap kehendak ilahi menjadikannya pilar iman yang kuat dalam konteks keluarga kudus dan teladan bagi semua orang percaya. Yang ketiga, teladan iman Maria, penyerahan diri yang total. Ia mengatakan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Mencerminkan penyerahan diri utuh, penyerahan diri yang utuh dan kepasrahan yang tulus kepada kehendak ilahi. Maria tidak hanya pasif menerima nasib, biarlah terjadi, tetapi secara aktif memilih untuk bekerja sama dengan rencana Allah. Maria mau menunjukkan keyakinan pada kuasa dan janji-janji Allah, serta menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil baginya untuk menggenapi firman-Nya. Sahabat super yang diberkati oleh Tuhan, Maria menjadi teladan bagi kita kaum wanita dan ibu yang takut akan Tuhan. Imannya mengajarkan bahwa prioritas utama dalam keluarga adalah hidup yang taat pada panggilan Tuhan, mempercayai hikmat Tuhan di atas hikmat duniawi. Secara keseluruhan, Maria menunjukkan bahwa iman sejati berarti percaya pada kemustahilan yang difirmankan Allah dan meresponnya dengan ketaatan penuh dan penyerahan diri. Membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sahabat super yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi wanita beriman dalam keluarga yang mempercayai bahwa Allah berkuasa atas segala situasi dalam rumah tangga. Percaya bahwa campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup keluarga kita, termasuk pergumulan atau tantangan yang tampak mustahil bisa diselesaikan. Misalnya mungkin masalah finansial, masalah kesehatan, masalah mendidik anak. Kepercayaan ini menjadi sebuah kekuatan bagi seluruh keluarga. Kepercayaan ini merupakan sebuah kekuatan bagi wanita Kristen untuk terus melangkah maju, untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Wanita beriman akan membawa anggota keluarganya untuk menikmati kasih dan kehadiran Tuhan dalam keluarganya, apapun dan bagaimanapun problema yang terjadi di dalam keluarganya. Wanita beriman tidak akan pernah putus asa dan putus pengharapan dalam menghadapi setiap problema yang terjadi di dalam keluarganya. Tetapi sebaliknya, ia akan berserah kepada Tuhan dan yakin Allah peduli dan Allah hadir memulihkan dan menyelamatkan keluarganya. Sebab itu, jadilah wanita yang tetap teguh dalam iman dalam Kristus Yesus. Di tengah berbagai ujian dan kesulitan hidup, berkeluarga, dan jadikan keluarga sebagai tempat untuk menceritakan kebaikan Allah setiap saat. Damai dan sukacita akan menjadi bagian kita semua. Jadilah wanita Kristen yang beriman dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.